Halo. Coba Lolin, masukkan suara. Oppo. Koridor. Oh, ikat kepalanya sampai satu nggak ada ya? Hah? Di wifi-nya nggak ada ya? Di aku ada. Hah? Di aku ada. Mana? Pakai apa? Kayak satu ada. Kenapa ini sih ya? Tuh, Mas. Ada ya? Ini aku connect sekarang nih. Iya, aku udah connect tadi. Tadi sempat hilang kayak sudah ada Pak. Perawat coba cek. Coba cek suara lagi. Agak panjang apa? Agak panjang. Bisa. Oke. Oke, udah bagus. Oke, posisi udah oke. Virtual itu yang lain ya. Intinya apa? Cukatnya udah siap ya. Ya, sip. Mantap. Ini yang dijadiin co-host, moderator sama panelisnya. Mana kok saya? Ya. Assalamualaikum Pak Alfa, Bu Luni. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam, Pak Herman, bisa? Oke, makasih. Kemarin laptop ini agak masalah. Udah masuk ya suara saya? Udah. Oke. Dirimu mana? Ya, udah bagus. Posisinya udah bagus. Virtual. Oke, sudah. Sayang virtual videonya malah berubah hasil yang besar. Apa yang kerolin tuh? Itu kenapa rambutnya pada keluar semua? Emang gitu? Nongol semua itu. Yang kelihatan mah rambutmu bukan ikat kepalanya. Bu Sri, coba ngomong agak panjang Bu Sri. Tapi bangke jangan. Itu sama. Aku pengen. Backgroundku ada orang di belakangnya. Kamu nggak bisa pakai background. Sama nanti kabur deh. Terus lanjut. Lanjut. Kita tunggu Bu Dia sama Pak Haris sebentar. Sama Mas Baihaki. Ini belum. Siapkan nggak slide ini? Oke. Ini lagi Backdrop. Kita nunggu Bu Kris ya. aku buka. Oh. Sudah suara udah bagus. Terdengar jelas. Posisinya udah bagus. Jelas. Mau dikopiannya Pak. Kopi tinggi, kita kirim uang kopi tinggi. Background sudah dibuat Pak. Slide background. Ya. Kayaknya Kopian. Kopian lagi. dan aku cari dulu mana aku taruh ya. Coba coba masuk ke SK1 Sama.
Ini ya, begini. Ya bisa. Diputar lagi. Oh, buka lagu daerah aja ya. Ntar aku buka di YouTube. Nanti pagi aku download YouTube. Sip. Ada nggak sih? Set. Ada nggak absen? Nggak ada. Nggak ada. Itu udah muncul itu. Berdoa mulai. Bu Runi coba cek suaranya dong, Bu Runi. Ya, santai aja. Tes 1 2, agak panjangan ngomongnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta di kelas berbagi dengan topik 4 dengan tema peran perpustakaan dalam pendidikan kesehatan. Bapak Ibu, sebelum saya menyapa seluruh peserta pada hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka. Redup bintang hari pun subuh tiba berganti surya. Biarlah perpustakaan tetap bertumbuh, karena perpustakaan pembawa sejahtera. Oke ya. Oke, sip. Mbak ini suara berisik ini enggak ya nanti ya? Kalau suara berisik di sekitar. Enggak, Ini kan karena dibuka panelis ya. sama yang Oh iya ya. Oh iya, belum dibuka. di-admin memang. Ya, Udah oke. banyak sih. Oke, kita cek suara Pak Alpa. Pak Alpa. Pak, iya. Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Lolin. Selamat pagi, ya sip. Oke, suaranya oke. Yuk, Bu Dia, coba Bu Dia. Cek 1 2, agak panjang ya, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta, gitu. Pak Haris yang dari Seram bagian timur. Halo, Ibu Dia. Suara saya kedengaran nggak, Bu Dia? Tadi itu tim besar. Share. Nah. Ya. Halo, Bu Dia. Iya betul. Ya, nanti akan. Halo. Oh boleh nanti sore boleh. Busri boleh. Iya Bu. Halo, Bu Dia, kayaknya nggak dengar suara kita ya? Halo, Bu Dia. Nah, kemudian Ibu dulu kalau nggak dengar. Oke, baik. Ditelepon aja, ada siapa namanya? Oh dia nggak dengar suara. Dia nggak dengar. Cek. Dia nggak perhatiin sama sekali dari tadi. Selanjutnya akan sertifikat. Mana lagi? Oke. Sebentar ya.
Bu Dianya keluar dulu, Bu Dia. Bu Dia keluar dulu, nanti mau masuk lagi. Itu suara Bu Dia belum ada itu. Ah ya. Ya, keluar dulu nanti baru masuk lagi. Oh iya. Ah. Saya jadi tampok. Mas Bahaiki, Bahaiki. Ya, ibu saya ini apa? Ibu saya jadikan foto semua. Ya, halo Ren. Sekarang. Iya, langsung ke kelas berbagi. Iya, kakek habis kelas berbagi kan ada Ibu Alin yang pengumuman hadiah-hadiah. Nah aja, Ibu nyantai aja. Enggak, karena Pak Saripnya kan dapat Ibu loh. Nah, ngapa perlu ngomong dewek di situ? Nyantai aja. Yuk. Nanti bisa merawat ibu atau kalau ada pertanyaannya aja. Jadi kita tes nanti aja. Nah ini saya siapkan Pak Alpa, suaranya coba Pak Alpa bagus ya? Halo Pak. Oh, mantap. Pak Haris, colok dulu ya. Aduh, Pak Haris. bentar ya Bu. Iya, kita minta peserta nebak judul lagu sama penyanyinya, tapi tulisnya di kolom chat. Nanti kita pilih 2 orang pemenang dari kuis ini. Mbak Endang. Saya bukan punya status masih. Ini 2 kuis ini. Tapi nanti. Dan nanti kita bentar lagi akan peserta. Pesertanya sudah kita nanti ya Bu ya, saya ambil ini ya bentarnya. Bu Runi, Pak Edison kita nanti sampai jam 10 aja ya. Oh, jam 10. Sampai jam 10. Oke. Karena kan kita dipercepat mulainya. Nanti Jeleknya 10.15 kayak. Ini aku lagi ngubungin Pak Haris bentar. saya akan admin. Bu Prawati. Halo Kak. Halo. Diambil dulu ya Bu Halo. Prawati ya. Itu masih proses ya. Ini peserta 30 ya, saya nanti kita tunggu satu lagi kalau memang kita akan sampai aja ya. Angkat sama Pak Haris nih. Nah, astaga. Ini Pak Haris aku hubungi. Teleponnya aktif sih, telepon biasanya, cuman nggak diangkat, apalagi di jalan. Bu Dianya juga belum masuk lagi nih. Ya, ibu-ibu kita ini ya.
Kita admit peserta ya. Langsung buka slide kalau ini ya. Sudah kedengaran ya Mbak Wita ya? Suara si Lilis sudah kelihatan. Sudah kedengaran ya? Oke. Masuk tuh segera. Iya, iya, bagian dikit ya. Ini udah. Halo Bu Dia. Bu Dia, dengar suara saya Bu Dia? Kalau dengar suara saya, yuk buka mikrofonnya. Biar kita cepat mulai yuk. Ya, halo. Nah, oke. Coba tes agak sedikit panjang Bu. Selamat pagi Bapak Ibu peserta gitu. Kita tes suara. Tes. Ya, selamat pagi Bapak Ibu gitu Bu. Kalimatnya agak panjang. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita dari Mantap, mantap. Oke, suaranya. Oke. Tapi kalau Pak Haris nggak masuk nggak apa-apa ya teman-teman. Daripada kita menunggu karena kita juga sampai jam 10. Iya, itu Pak Haris sudah bertelepon biasa, belum nyambung sih, cuman nggak diangkat. Apakah mungkin dia dalam perjalanan kan? Nah, kita coba backdrop gitu dulu ya. Oke. Nah, ini mungkin biarlah ini tampil dulu, nanti kami sekalian untuk admit peserta, nanti begitu pesertanya sudah mulai lumayan banyak, baru kita mulai. Ini. Ya, bisa begitu ya Bu ya? Gimana Mbak Roni? Ya, boleh gitu aja Pak Herman.
Kalau ini Ini teman-teman, aku boleh mohon izin ya. Kemarin kita sudah sepakati. Bumper ini untuk mengawal si Buruni. Jadi, nah, mana nih kita ulang lagi ya. Jadi nanti kan back selamat datang tuh. Share selamat datang, terus kemudian ada lagu tuh kita admit peserta. Baru selesai itu turun, baru nanti bumpernya. Kelar bumper, baru Buruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di kelas berbagi dengan topik bla 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 gitu. Bumper ini pengantar. Lagu sama ucapan selamat datang. Mbak Lolin, nanti Gimana Bu Roni? nanti di kodenya nanti di WA aja ya, misalnya pas saya udah mau masuk gitu ya. Oke, boleh. Nah, Tapi ya. intinya ini Atau tadi yang gimana bumper, baiknya? yang bumper Iya, tadi bumper. sudah bumper tadi. Pokoknya dia kelar, Mm-mm. turun, langsung Assalamualaikum, bla bla bla, salam, langsung aja. Ya, oke. Kode-kodean kita mulai nanti kan. Nanti kalau Iya, misalnya kita maksudnya. mulai Pak, nanti Pak Herman bakal nurunin suara ya Pak ya. Oke. Suara Ya. baru langsung masuk ke bumper. Karena kita cuma 1 jam, berarti kayak Enggak, kemarin maksud saya, aja. Mbak, Ya. saya masuk dulu apa bumper dulu? Bumper dulu. Bumper dulu kan, benar kan? Ah ya. Mohon maaf Bu Dia, Pak ini Mas Bahaiki susah kali nyebutin. Ada? Oh. Baru belakang sebentar. pakai nama apa? Akunnya pakai nama apa? Sudah masuk tapi belum diakses. Oh, belum di-admit. Sudah masuk tapi Oke. kok belum. Iya, Oke, baik. kita nggak hafal namanya Bu. Maksudnya tolong dikasih tahu namanya siapa biar kita bisa admit. Ngono loh Bu. Bahaiki ya, kita coba cari. Nggak muncul sih nama beliau. Bu Dia belum masuk. Boleh tahu nama akun Zoom-nya apa Ibu? Halo Ibu Dia. Yang Mas Bayaki ya? Ya, Bahaiki. Karena sampai sekarang nggak ada sih muncul. Ahmad ya. Aku nggak nemu sih Pak. Siapa jenenge Bu? Nah jenenge nggon akunnya apa? Ahmad Mawahib Bayaki, Pak Irman. Ahmad ya? Iya, Ahmad. ini belum di-ACC sama admin. Iya, sebentar kita mau cari namanya dulu. Oh, iya. Enggak ada nama Ahmad ini. Abi, Ajeng, Awalia. PGMI Ahmad Mawahib Bayaki. Nah, makanya huruf P berarti pertamanya ya. Maaf, Pak. PGMI ini ya. Iya. Nah, ngono. Dero jenenge kan iso di admit. Nyarak jenenge iso. Dia nih admit. Sudah masuk. Nah, wes. Iya, sudah. Kita. Oke, kita siap aja ya.
Halo Bapak Ibu, selamat pagi, semangat pagi Indonesia. Pagi. Ini luar biasa sekali semangatnya. Pagi. Ya Bu Runi ya. Ya, pagi Bu. Pagi Ibu, Ibu Ketut ya. Ya. Oke, pagi Bu Cahya. Pagi Bu Yuli, pagi Bu Tia. Kok Bu Tias, Pak Tias. Kelihatan semuanya? Wah, ada yang nonton bareng nih, dari mana ya? Bangka Tengah. Wih, dari Bangka Tengah luar biasa. Kok banyak dari Bubble ya? Halo Pak Haris. Pak Haris boleh cek suaranya dong? Halo Ibu. Oke, siap. Oke, siap. Makasih Pak Haris. Bu Runi boleh disapa ya, Bu Runi ya? Oke, Mbak. Kita bagus. Orang bagus lah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Iya, semangat Pagi, semua ya. Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Iya, ini ada yang nonton bareng ini. Waduh, luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Oh, iya. Iya. Ya. Ngeri kan orang anak kameranya, jadi kan orang kata. Kayak muncul kayak gede foto kue. Hai, selamat pagi dari Kolaka Utara. Orang absen, Sekar orang biru. Oke, terima kasih. Oh ya, selamat pagi Pak Arifin dari Musi Banyuasin ya. Selamat pagi Pak. Yang dari desa Banyuasin ada yang hadir di sini? Kayaknya masuk kelas yang lain kayaknya Pak. Oh, masuk kelas lain ya. Ya Pak. Sepertinya kita mulai aja ya, Bu Runi ya. Peserta kita sudah lumayan lah ya. Iya, siap Mbak Lalin. Iya, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Pagi, semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Baik. Oke, selamat datang di kelas berbagi di topik 4 dengan tema peran perpustakaan dalam pendidikan kesehatan. Bapak Ibu, sebelum saya menyapa seluruh peserta yang hadir di kelas berbagi ini, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka Bapak Ibu. Redup bintang hari pun subuh. Subuh tiba berganti surya. Biarlah perpustakaan tetap bertumbuh. Karena perpustakaan pembawa sejahtera.
Reaction yang mana? Atau boleh open mic? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu di kelas berbagi dengan topik peran perpustakaan dalam pendidikan kesehatan Bapak Ibu. Jadi perlu kami informasikan bahwa di tengah pandemi seperti ini, faktor kesehatan sangatlah penting bagi kita semua Bapak Ibu. Dan namun sebelum saya memperkenalkan siapa saja penulis kita, host kita, dan bagaimana diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa seluruh peserta. Mungkin bisa diwakilkan ya dari Bangka Belitung, suaranya mana Bangka Belitung? Open mic boleh? Hadir. Halo, hadir semua? Hadir. Hadir. Baik. Yang dari Pulau Jawa hadir di sini karena kebetulan salah satu panelis kita. Hadir. Oke, terus semangat ya Bapak Ibu. Hadir, Kemudian, selamat pagi. Iya, pagi Ibu. Kemudian yang dari Kalimantan, ada yang dari Kalimantan Bapak Ibu? Mungkin belum ya. Kalau dari Maluku, ada yang dari Maluku? Belum. Sulawesi, Bapak Ibu ada? Oke, belum. Papua ada? Hadir. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung di kelas berbagi dengan peran perpustakaan dalam pendidikan kesehatan. Mohon di dulu ya, Kabupaten Bapak Sopeng Ibu. hadir. Hadir, terima kasih Ibu. Bali hadir Ibu. Bali, luar biasa. Terima Kabupaten kasih. Kolaka Utara hadir Bu. Waduh, mantap Bapak Ibu. Baik, kita mute dulu suaranya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semua, seluruh peserta di kelas berbagi ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Rumi Alcitra Amalia. Saya pustakawan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang pagi hari ini diamanahkan untuk menjadi moderator di kelas berbagi dengan topik peran perpustakaan dalam pendidikan kesehatan, Bapak Ibu. Dan sebelumnya mungkin saya izin bercerita sedikit bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk program transformasi kami sudah dari tahun 2018 dan alhamdulillah kami di Bangka Belitung terus berkomitmen untuk melanjutkan program transformasi ini sampai saat ini sudah di 6 kabupaten dan 45 desa dan ada tambahan juga Bapak Ibu karena kami sudah melakukan replikasi desa mandiri. Alhamdulillah dan semoga terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Nah Bapak Ibu semua, kita akan menghadirkan 3 panelis kita di bidang pendidikan kesehatan dari sekian banyak perpustakaan yang ikut dalam program transformasi ini. Kami pilih 3 yang paling dominan melakukan kegiatan di bidang pendidikan kesehatan Bapak Ibu. Kalau begitu mungkin saya sapa dulu ya, tapi sebelumnya mungkin saya bacakan dulu. Jadi satu panelis kita yang bernama Ibu Diah Hertanus Nurita. Beliau ini adalah pengelola perpustakaan desa Tumpang Krasak, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang memang di perpustakaannya ini melakukan berbagai pendidikan kesehatan, kegiatan pelibatan masyarakatnya Bapak Ibu, dan perpustakaannya pun baru beritamat, cuman lebih jelasnya nanti kita akan dengarkan beliau langsung menyampaikan ya Bapak Ibu di sesi diskusi. Baik Ibu Diah, sudah hadir Bu Diah, mungkin bisa menyapa seluruh peserta di kelas berbagi pada hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa berbagi, bisa hadir di oleh ya. Kita bisa sharing. Oke, baik. Dari Rumah Inspirasi Kudus. Oke. Terima kasih Bu Diah. Kemudian panelis kita berikutnya ada Bapak Haris Effendi. Beliau ini adalah pengelola perpustakaan Desa Air Nanang, Seram bagian timur Maluku. Ini perpustakaannya jauh dari letaknya ya Bapak Ibu, jauh dari perkotaan, dari kota Ambon tentu saja. Cuman tetapi terus melakukan berbagai kegiatan perpustakaan untuk mesejahterakan masyarakatnya, tentu saja di bidang kesehatan. Kita sapa dulu Pak Haris, hadir Pak Haris, mungkin silakan menyapa seluruh peserta yang hadir di kelas berbagi ini. Oh ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak Haris. Iya, terima kasih Bu Runi. Iya,
Panelis berikutnya, yang ketiga, ini ada Bapak Alfa Edison. Beliau adalah pengelola Perpusdes atau lebih tepatnya TBM ya, Siguntur Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Silakan Pak Alfa Edison, mungkin bisa menyapa seluruh peserta yang hadir di kelas berbagi kita. Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan semua pengelola perpustakaan desa seluruh Indonesia. Salam literasi. Oke, salam literasi untuk kesejahteraan. Dan tentu saja, ya terima kasih Pak Alfa dan tentu saja Bapak Ibu semua. Untuk lancarnya kegiatan kita pada hari ini kita didampingi oleh Bapak Ibu dari konsultan yang melakukan sebagai host kita yaitu Bapak Herman Sahuri dan Ibu Carolina. Terima kasih. Nah Bapak Ibu semua, mungkin saya informasikan dulu bahwa nanti di sesi diskusi ini yang memang waktunya tidak begitu lama, cuma sampai jam 10, dan mudah-mudahan tepat waktu nanti kita menyelesaikan kegiatan kita atau diskusi kita pada hari ini, bahwa nanti kita akan ada sesi diskusi dengan para panelis, kemudian ada sesi tanya jawab, nanti mungkin kami akan mempersilakan Bapak Ibu untuk ketik ya di room chatnya, ketikkan nama, kemudian asalnya Bapak Ibu semua dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Ya, silakan. Nanti kami akan memilih dari sekian banyak pertanyaan tersebut atau boleh langsung open mic kalau memang waktunya memungkinkan Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, terus kemudian kita akan menghadirkan testimoni impact kita yang berasal dari salah satu perpustakaan desa panelis kita yang hadir pada hari ini. Nah, itu ya surprise nanti. Kemudian akan nanti ada pengumuman. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa kita akan memilih 5 orang yang mendapatkan voucher atau hadiah menarik ya di kelas berbagi ini. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, simak terus kelas berbagi ini sampai selesai. Nah, Bapak Ibu semua, peran perpustakaan dalam pendidikan kesehatan. Tentu saja Bapak Ibu atau yang hadir di sini dan para panelis kita sudah melakukan. Mohon izin Bu Runi, mikrofonnya diaktifkan. Ya, maaf Bapak Ibu. Baik, nah dalam peran perpustakaan di pendidikan kesehatan ini, jadi kesehatan ini sudah merupakan fokus penting pembangunan di suatu daerah. Jadi beberapa perpustakaan mitra program transformasi perpustakaan ini berupaya untuk mengambil peranan tersebut, Bapak Ibu. Nah, perpustakaan memberikan sarana bagi masyarakat untuk mengakses semua bentuk informasi termasuk dalam bidang kesehatan. Perpustakaan juga melakukan kegiatan yang memfasilitasi isu kesehatan di masyarakat. Dan tentu saja tujuan utama dari pendidikan kesehatan ini, Bapak Ibu, jadi kita mengajak masyarakat agar mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan sumber daya yang ada, kemudian ditambah dengan dukungan dari pihak luar Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mampu memutuskan kegiatan apa yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup serta menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan kita. Baik Bapak Ibu semua, kami informasikan tadi sudah ya untuk voucher 5 orang dan jangan lupa nanti setelah sesi ini kita akan beralih lagi ke kelas besar. Nah baik Bapak Ibu, sudah siap para panelis kita? Sudah? Siap Ibu. Ya, oke, siap. Siap Bu Runi. Iya. Siap. Nah berikutnya kita akan melakukan sesi diskusi dan sharing kepada 3 panelis kita. Dan diawali mungkin saya akan bertanya kepada Pak Haris. Siap ya Pak Haris? Insya Allah siap Bu Runi. Iya. Nah Pak Haris ini seperti tadi yang sudah saya informasikan, beliau ini berasal dari Pulau Maluku, ya Pulau Saram, yang sangat jauh dari perkotaan di Pulau Maluku tersebut. Nah, mungkin Pak Haris bisa memberikan informasi kepada kita semua, menjelaskan mengenai seperti apa sih kondisi di desa Bapak, sehingga dan permasalahan-permasalahan apa yang muncul. Ya, silakan Pak Haris. Baik, terima kasih Bu Runi, Pak Herman, Ibu Lolin, dan semua rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu penggiat literasi di mana saja berada.
Perkenalkan, saya Muhammad Haris Effendi Masa. Saya merupakan salah satu pengelola perpustakaan Desa Air Nanang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingin berbagi cerita dengan Bapak Ibu terkait dengan apa yang kami laksanakan di perpustakaan kami terkait dengan perannya dalam mengatasi permasalahan kesehatan di desa kami, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu, di desa kami, tepatnya di Desa Air Nanang itu merupakan desa yang terletak di ujung timur Kabupaten Seram bagian timur, Bapak Ibu. Nah, akses dari ibu kota provinsi yakni Kota Ambon itu sangat jauh. Terus dari kabupaten juga ke desa kami juga masih belum begitu baik. Dikarenakan akses jalan yang belum begitu bagus, di samping itu akses listrik yang belum begitu baik. Menyalanya mungkin pada malam hari dan itu bisa sampai 3-4 hari bahkan seminggu. Selain itu masalah jaringan telekomunikasi juga belum begitu baik di desa kami. Nah, sehingga upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui program atau kegiatan-kegiatan kesehatan itu belum tersampaikan. Sehingga menyebabkan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti permasalahan kesehatan, yakni di desa kami Bapak Ibu sekalian itu terjadi masalah gizi buruk. Nah, masalah gizi buruk ini dikarenakan karena kurangnya pola asuh yang baik orang tua terhadap anak, terus pola asuh keluarga yang tidak begitu baik. Nah, hal ini karena pemerintah sudah mengupayakan dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan, tetapi tidak terlaksana betul ke masyarakat karena lagi-lagi kembali ke permasalahan 3 tadi, akses jalan, listrik dan telekomunikasi yang belum begitu bagus sampai ke desa kami. Nah, olehnya itu kami dari perpustakaan Desa Air Nanang berupaya untuk bagaimana menggandeng stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, olehnya itu kami bekerja sama dengan Dinas BKKBN Kabupaten Seram bagian timur, terus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian timur, bekerja sama dengan puskesmas kecamatan, dengan kader kesehatan yang ada di desa, bidan desa. Kami mengadakan sosialisasi kesehatan bagi masyarakat yang ada di Desa Air Nanang. Nah, selain sosialisasi tentang pentingnya kesehatan, kami juga mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami juga mengadakan posyandu bagi warga yang kami laksanakan 3 bulan sekali. Nah, itu sebagai langkah untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di Desa Air Nanang. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu seluruh peserta, setelah tadi kita mendengarkan seperti apa kondisi dan situasi yang ada di perpustakaan Desa Air Nanang, tepatnya Pak Haris Effendi, mungkin kita beralih dulu ke panelis yang lainnya. Mungkin di sini saya sapa dulu Pak Alfa Edison. Halo Pak Alfa. Halo, selamat pagi. Ya. Pak Alfa, coba ceritakan kepada kita semua apa saja kegiatan pelibatan masyarakat yang sudah dilakukan oleh TBM Anugerah Nagari Siguntur ya Pak ya, dan di bidang kesehatan tentu saja. Silakan Pak Alfa. Terima kasih Bu Runi atas waktu yang diberikan kepada kami. Terlebih dahulu dasar kami mengapa mengambil kesehatan ini ya Bu Runi ya. Karena kita ingat begitu pentingnya kesehatan saat ini. Karena kesehatan itu adalah salah satu kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia. Begitu juga dengan sistem pembangunan nasional. Salah satu dalam sistem pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang kesehatan. Makanya mengingat begitu pentingnya kesehatan untuk masyarakat, apalagi saat pandemi sekarang, makanya di TBM Anugerah itu kegiatan yang paling dominan yaitu kegiatan di bidang kesehatan. Jadi kegiatan bidang kesehatan yang kami lakukan yaitu posyandu. Posyandu itu mulai dari posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia. Selanjutnya juga kami melakukan posbindu PTM namanya. Selanjutnya juga melakukan fasilitasi dalam rangka sosialisasi
vaksinasi ini, Bu, dan menjadi tempat untuk kegiatan vaksin masyarakat. Selanjutnya juga kita melakukan beberapa kegiatan tentang kesehatan lansia yang kami kemas dalam pesantren lansia namanya. Selanjutnya dalam evaluasi kegiatan balita, kita juga melakukan 1 kali setahun dalam rangka Hari Anak Nasional, yaitu melakukan lomba balita sehat. Nah, jadi beraneka kegiatan kita lakukan di bidang kesehatan di TBM Anugerah yang itu sifatnya rutin, seperti posyandu itu sekali dalam sebulan rutin kita adakan. Kalau tentang COVID itu situasional, Bu. Dan kalau tentang lomba balita sehat itu kita laksanakan 1 kali setahun. Jadi terima kasih, Bu, itu yang bisa kami sampaikan tentang kegiatan-kegiatan di antara kesehatan yang kami lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfa. Nah, tadi sudah mendengarkan ya Bapak Ibu semua apa yang disampaikan Pak Alfa Edison, dan kita beralih dulu ke panelis ketiga, yaitu Ibu Dia. Siap Ibu Dia? Siap, Bu. Siap. Baik Ibu Dia, coba sampaikan kepada kita semua, ceritakan seperti apa kondisi dan situasi di lingkungan perpustakaan Rumah Inspirasi yang ada di desa Ibu, kemudian permasalahan sosial dan kesehatan apa yang muncul sehingga Ibu memilih kegiatan di bidang kesehatan ini yang paling banyak dilakukan di perpustakaan Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami dari Perpusdes Tumpang Rumah Inspirasi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, seperti yang ditanyakan Mbak Moderator, banyak kegiatan kami bergerak dalam bidang kesehatan karena 1, mayoritas pengurus perpustakaan kami adalah kader kesehatan desa. 2, kami berdiri saat pandemi COVID mewabah, yaitu sekitar tanggal 13 Februari 2001. Otomatis dana banyak terserap untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Sehingga perpustakaan banyak memfasilitasi kegiatan dalam bidang kesehatan. 3, adanya warga desa yang termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, bayi, dan balita. Terus gambaran itu mungkin hampir sama gitu dengan desa-desa yang lain dan kota lain, tapi untuk Kota Kudus saat bulan Juni sampai dengan Agustus, Kudus merupakan kota yang terdampak paling berat di Indonesia ini dengan adanya varian COVID baru. Karena saat itu kita sibuk dengan masalah tadi, kita juga kecolongan ternyata dengan adanya masalah kenakalan remaja. Antara lain anak di bawah umur, hamil sebelum nikah. Ini juga merupakan tamparan berat bagi kami ya. Itu Mbak Ruby, sekilas gambaran dari kami. Iya, baik Ibu. Dengan permasalahan sosial dan kesehatan yang muncul ya Ibu ya. Sejauh mana Ibu peran perpustakaan dalam bidang pendidikan kesehatan? Peran perpustakaan sebagai sumber literasi bagi kader kesehatan desa untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. 2, memfasilitasi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Meminta dukungan saran dan prasarana pemerintah desa, sedang mengajak keterlibatan lembaga kesehatan desa terkait. Juga mengadakan MOU dengan stakeholder, Mbak. Mencari dukungan dana masih tetap kemitraan dengan dan dari partisipasi masyarakat juga. Baik, iya. Semakin menarik ya Bapak Ibu, tadi kita sudah mengetahui apa saja atau cara mengidentifikasi masalah di daerah masing-masing itu seperti apa, sehingga melakukan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat. Nah, mungkin saya beralih dulu ke Pak Haris Effendi. Pak Haris, tentu saja, halo Pak Haris, mungkin bisa di open mic. Halo Bu Runi. Iya, sip. Pak Haris setelah sudah melakukan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat atau sudah mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Nah, kita tentunya melakukan berbagai kegiatan ya pelibatan masyarakat. Nah, seperti apa atau bagaimana strategi Bapak melakukan kegiatan advokasi? Terus mungkin meminta dukungan kepada siapa saja? Mungkin bisa disampaikan dengan singkat saja Pak Haris kepada kita semua. Silakan Pak. Ya, baik Bruni dan teman-teman sekalian.
tentu melakukan sebuah gerakan pencerdasan kesehatan itu membutuhkan perlibatan banyak orang di dalamnya. Olehnya itu kami bekerja sama dengan beberapa pihak terkait dengan stakeholder yang sudah kami sebutkan tadi, karena dari mereka punya sumber daya yang ada. Nah, sementara di perpustakaan itu kita tidak memiliki hal-hal itu. Nah, tetapi masalahnya bisa terselesaikan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak kader desa, puskesmas kecamatan, dinas BKKBN, sehingga sampai sekarang masalahnya bisa terselesaikan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Tentu saja Pak, dari apa yang sudah Bapak lakukan dan teman-teman lakukan di sana, misalnya melakukan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dan sudah meminta dukungan, karena perpustakaan tidak bisa bergerak sendiri Bapak ya, kita perlu mitra, kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Nah, dampak positif apa Pak yang muncul setelah Bapak atau teman-teman di sana melakukan berbagai kegiatan untuk masyarakat mungkin, terus kemudian untuk perpustakaannya sendiri? Oh iya, baik. Iya, Pak Haris, mungkin terkendala sinyal ya Bapak Ibu semua. Mungkin sambil menunggu Pak Haris, karena waktu kita juga sudah mepet sekali di pukul 10, mungkin kita beralih dulu ke Pak Alfa Edison. Ya, Pak Alfa. Nah, Pak Alfa, tadi ya Bapak sudah menjelaskan kepada kita semua kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat di bidang kesehatan yang dilakukan oleh TBM di tempat Bapak. Mungkin strategi apa Pak yang dilakukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat tersebut? Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, Pak. Terima kasih, Bu. Strategi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi yaitu dengan melakukan kemitraan. Kita membangun kemitraan, melakukan advokasi kepada calon-calon mitra. Contohnya kita melakukan advokasi ke Puskesmas Gunung Medan. Nah, kita lakukan advokasi ke Bidan Desa. Kita lakukan advokasi ke pemerintahan nagari, kader desa yang bidang kesehatan. Dengan kolaborasi bersama tersebut, kita bisa melakukan kegiatan itu dengan baik dan lancar, tanpa kita membutuhkan dana khusus dari desa. Karena kita saling membutuhkan. Nah, kita saling membutuhkan, kita punya tempat, mereka punya orang yang bisa untuk kesehatan, dan kita mendatangkan masyarakatnya. Jadi sama-sama butuh. Kita bisa melakukan dengan dan lancar. Iya. Kuncinya advokasi, Bu, dan kemitraan. Betul, Pak. Setuju sekali saya, advokasi dan kemitraan. Nah, dari sekian banyak atau berapa kali Bapak melakukan advokasi, mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, Bapak. Hasil apa saja yang sudah didapat dari pelaksanaan kegiatan tersebut? Hasil yang kita dapatkan yaitu dari aneka kegiatan tersebut, Bu, ya. Hasil dari kegiatan itu yaitu masyarakat terpantau kesehatannya dengan baik. Kader-kader bisa melakukan pemeriksaan rutin atas masyarakat kita. Selanjutnya juga masyarakat mendapatkan informasi dari sumber informasi. Contohnya di saat ini, Bu, adanya berita-berita hoax tentang vaksin. Nah, itu kita sebagai sumber informasi memberikan wadah atau menyampaikan informasi secara valid tentang bagaimana pentingnya vaksinasi dan bahayanya COVID-19 ini. Nah, jadi kita untuk masyarakat dan untuk menyampaikan edukasi kita kepada masyarakat sebagai pusat informasi masyarakat. Nah, seperti itu, Bu, hasil yang kita rasakan saat ini. Iya, betul sekali, Bapak. Dukungan dari berbagai pihak untuk TBM kita, hanya tujuan bersama, gitu maksudnya. Iya, ya saya setuju sekali dan sangat sepakat dengan Pak Alfa Edison bahwa perpustakaan yang tentu saja bergerak di bidang literasi ini menyajikan banyak informasi, dan salah satunya literasi di bidang kesehatan sesuai dengan fokus tema kita hari ini ya Pak ya, pendidikan kesehatan. Terima kasih ya Pak Alfa. Kita beralih dulu kepada Ibu Dia karena di sini Pak Haris sebetulnya mungkin belum hadir di sini, tidak apa-apa. Kita lanjutkan dulu ke Ibu Dia. Bu Dia, tadi kita sudah mendengarkan nih dampak apa saja yang muncul di tempatnya Bapak Alfa Edison, hasilnya yang ada. Nah, kalau di tempat Ibu sendiri, seperti apa dampak positif
baik itu bagi masyarakat maupun perpustakaan sendiri setelah melakukan berbagai kegiatan di bidang pelibatan masyarakat, tentu saja di bidang kesehatan. Silakan Ibu. Dampak positif untuk masyarakat ya. Masyarakat melindungi warga desa termasuk kelompok rentan tadi, mereka merasa diperhatikan dan terlindungi, ada tempat untuk bertanya dan belajar di perpustakaan. Terus untuk remaja, mereka memahami pentingnya kesehatan reproduksi setelah kita mengadakan kegiatan remaja, menurunkan angka itu tadi kehamilan sebelum nikah yang dulu lumayan tinggi ya, sekarang sudah mulai melandai. Sedangkan dampak positif buat perpustakaan sendiri, perpustakaan bisa memfasilitasi berbagai kegiatan pelibatan masyarakat sebagai pusat informasi, bisa meningkatkan minat baca dan jumlah peserta sehingga bisa dikenal oleh masyarakat sekitar. Begitu Mbak. Oh iya. Betul Bu Diah, ternyata dampak positifnya itu pasti yang kita harapkan ya setelah kita melakukan berbagai kegiatan. Jadi memang tahapannya Bapak Ibu semua, seluruh peserta, kita sebelum melakukan kegiatan pelibatan masyarakat, kita identifikasi dulu kira-kira permasalahan apa yang muncul di daerah atau lingkungan perpustakaan kita atau di desa kita Bapak Ibu. Baru kita melakukan berbagai kegiatan, kemudian meminta advokasi dan dukungan dari berbagai pihak sehingga kita bisa melaksanakan pelibatan masyarakat kegiatannya yang Ibu ya. Terus kemudian tentu saja kita ingin mendapatkan hasil atau dampak yang baik yang muncul di masyarakat setelah kita melakukan berbagai kegiatan tersebut. Baik, keren sekali Ibu Diah. Nah, masih belum hadir ya Pak Haris karena kita maklumi ya Bapak Ibu peserta mengingat kondisi geografisnya atau letak Pak Haris, desa Pak Haris yang jauh mungkin masih terkendala di koneksi internet. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa segera bergabung kembali. Nah, mungkin saya ya sudah hadir Pak Haris. Sudah Bu Roni. Oh sudah, alhamdulillah. Pak, baik Bapak kalau begitu saya langsung saja nih ke Pak Haris dulu. Boleh Bu. Iya Pak Haris. Tadi mungkin dampak positifnya ke masyarakat mungkin tadi sudah disampaikan ya Pak Haris ya, sempat terputus tadi soalnya. Iya. Iya. Nah, kira-kira Pak Haris harapan apa yang ingin Pak Haris dan teman-teman di sana dapatkan untuk dalam pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Tentu saja untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul mungkin saat ini atau ke depannya. Dan mungkin bisa juga menyampaikan kepada kita semua rencana program kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih rekan-rekan penggiat literasi dimanapun berada. Kami dari Perpustakaan Desa Air Nanang setelah melaksanakan sosialisasi, tujuannya adalah bagaimana melakukan pencerdasan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Karena mengingat masyarakat di daerah-daerah terpencil seperti di desa kami itu masih kurang atau minim informasi tentang pentingnya kesehatan. Nah, olehnya itu alhamdulillah dengan kegiatan yang kami laksanakan, sekarang angka gizi buruk atau stunting yang terjadi di desa kami sudah mengalami penurunan. Nah, itu yang adalah hari ini perpustakaan dikenal oleh banyak orang, bukan hanya di desa saja, tapi di kecamatan bahkan sampai di provinsi dengan kegiatan yang kami laksanakan. Nah, olehnya itu kami laksanakan kegiatan ini di desa kami saja, tapi akan kami laksanakan dengan bekerja sama dengan teman-teman pengelola TBM atau perpustakaan di desa yang lain, agar masalah kesehatan jangan sampai terjadi lagi di desa-desa ataupun bahkan di kabupaten secara umum. Seperti itu. Baik Pak Haris, jadi memang Bapak Ibu semua tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Haris, bahwa perpustakaan itu perlu dikenal dalam artian bahwa selama ini perpustakaan dianggap hanya untuk kalangan tertentu saja, terus hanya bergerak di bidang literasi. Tetapi nyatanya dengan hadirnya perpustakaan seperti yang ada di Desa Air Nanang ya Pak ya, bahwa perpustakaan itu ternyata bisa mendukung pendidikan kesehatan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tentu saja ini harapan kita bahwa perpustakaan lebih dikenal dengan segala
kegiatannya, terus bisa memfasilitasi berbagai kegiatan juga. Baik, terima kasih Pak Haris, keren nih Pak Haris. Kemudian Bu Dia, Bu Dia mungkin bisa menyampaikan, mungkin kami ingin mendengar juga nih, apa saja kira-kira rencana atau program kegiatan ke depan yang akan Ibu dan teman-teman lakukan di perpustakaan Ibu. Silakan Ibu. Rencana itu terus melakukan kegiatan sebulan sekali ya. Terus mendatangkan narasumber yang berbeda-beda di setiap pertemuan, bisa kita ambil dari Puskesmas, PKK, Proklim, BKKBN, Dinas Sosial, Bank Sampah, dan lainnya ya Bu. Terus menerima dan mencari donatur, menjalin kemitraan tetap, kita berusaha untuk itu. Tetap mengawal remaja dengan membentuk kader sebaya, terus mensosialisasikan Perpusdes di setiap ada pertemuan. Melirik atau memikirkan kaum disabilitas mungkin yang depannya kita ada tambahan itu. Oke, baik. Oke, sekali Bu Dia dengan rencana-rencana program yang sudah direncanakan dari saat ini ya. Bapak Ibu, sebelum saya beralih ke panelis berikutnya, mungkin saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir di kelas berbagi ini, silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir ya untuk kelas berbagi. Nah, kemudian jangan lupa yang mau bertanya, karena nanti kita akan ada sesi pertanyaan, silakan Bapak Ibu jangan lupa menuliskan dulu nama lengkapnya, asalnya, dan pertanyaan itu ditujukan untuk siapa ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian saya beralih ke Pak Alfa Edison. Pak Alfa, bisa menyampaikan kepada kita semua rencana atau program kegiatan ke depan yang akan dilakukan oleh TBM Anugerah Si Guntur, Bapak, dalam mendukung peningkatan literasi, peningkatan kesejahteraan di masyarakat di tempat Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih Bu. Rencana kami ke depan yaitu menambah kemitraan. Kalau dulu kita ada yang Puskesmas, ke depan kita akan tambah lagi mungkin dengan Basnas, dengan PKK, dan dengan Dinas Sosial. Jadi kita tambah kemitraan channel Basnas itu nanti tentang mungkin hitanan masalnya, misalnya di kesehatan, dengan Dinas Sosial nanti di bidang lansianya, kesehatan lansia, dan dengan PKK, karena PKK juga punya pokja tentang kesehatan. Terus menambah jenis kegiatan. Kegiatan yang terbaru kita lakukan yaitu pesantren lansia. Yang di sana banyak kegiatan yang berhubungan juga dengan kesehatan lansia. Selanjutnya melakukan advokasi untuk mendapatkan dukungan. Baik itu dukungan dana, dukungan non-dana seperti narasumber, dan mungkin dukungan regulasi ke pemerintah negari. Itu rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depan untuk kelanjutan kita. Yang tak kalah pentingnya yaitu mungkin nanti ke anggota-anggota DPR, mereka punya dana pokir dan perusahaan-perusahaan punya dana CSR. Jadi itu untuk semua mendukung kelancaran dan keberlanjutan di taman bacaan kita. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Pak Alfa Edison. Semoga memotivasi kita semua, menginspirasi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Alfa dan teman-teman di sana. Pak Alfa, mungkin terakhir ya sebelum kita beralih ke yang lain, silakan Bapak menyampaikan pesan dan motivasi kepada peserta. Terima kasih rekan-rekan sekalian, kepada kawan-kawan pengelola perpustakaan desa dimanapun rekan-rekan berada. Teruslah bergerak untuk masyarakat dan tetap semangat untuk melakukan aneka kegiatan. Diperlukan membangun kemitraan. Jadi untuk melakukan kegiatan kita perlu melakukan kemitraan dan terus berupaya melakukan advokasi dengan baik. Memang tidak akan semua advokasi itu berhasil. Misalnya ada satu pintu tertutup, maka banyak lagi pintu lain terbuka untuk kita semua. Jadi harus tetap semangat. Kawan-kawan adalah pejuang literasi. Jadi dan pejuang itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita semua ini adalah pejuang yang mungkin pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi
salam literasi untuk kesejahteraan. Baik, terima kasih ya Pak Assalamualaikum Alfa. warahmatullahi. Ya. Iya, terima kasih Pak Alfa Edison untuk semangatnya yang sudah dibagikan pada kita semua. Baik Bu Dia, silakan Ibu Dia menyampaikan pesan dan motivasi kita kepada kita semua. Segala kegiatan yang kita lakukan adalah salah satu andil dalam memajukan desa yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara langsung sehingga menuju masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Masyarakat bisa memanfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin sebagai sumber literasi untuk kemajuan desa. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Berlin Meeting ya. Tambah ilmu, cara melayani masyarakat meski banyak masalah yang kita hadapi, tetapi tetap semangat. Allah tahu kalau kita itu mendidik dan mengawal bangsa ini. Kami dari Perpustakaan Desa Tumpang Rasa Rumah Inspirasi Kudus bangga berliterasi, literasi untuk kesejahteraan. Baik, terima kasih Bu Dia. Tadi sudah menyampaikan berbagai hal kepada kita semua. Di sini tampaknya Pak Haris belum muncul ya, belum bergabung lagi ya. Sudah Ibu, sudah. Oh sudah Pak Haris. Baik Pak Haris. Sebelum kita tutup sesi diskusi ini, mungkin bisa menyampaikan kepada kita semua pesan dan motivasi kepada seluruh peserta yang hadir di ruang atau di kelas berbagi ini, Pak. Ya. Terima kasih teman-teman semua para penggiat literasi di mana saja berada, khususnya di Indonesia. Yang ingin kami sampaikan dari Perpustakaan Desa Air Nanang adalah, ayo kita tetap berusaha untuk mengusahakan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Karena dari pesisir bukan menjadi alasan, dari ujung timur bukan menjadi hambatan untuk tetap melakukan kebaikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari kontribusi untuk membangun bangsa, terutama dalam mencerdaskan generasi muda bangsa Indonesia. Olehnya itu teman-teman tetap semangat, kita bukan hanya penggiat literasi, tapi kita adalah pahlawan yang hari ini bekerja dari desa-desa kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Iya, terima kasih Pak Haris untuk semangatnya yang sudah berbagi kepada kita semua. Betul sekali Pak Haris, dan tentu saja mulailah dari hal-hal kecil, dan hal-hal kecil tersebut akan memberikan manfaat yang luar biasa pada kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu, 3 panelis kita, Ibu Dia, Pak Haris, Pak Alfa Edison yang sudah berbagi, ya, memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di tempat Bapak, kemudian membangun kemitraannya seperti apa, seperti tadi yang Pak Alfa Edison sampaikan, bahwa untuk meminta dukungan atau mitra kepada pihak yang lain, tidak hanya 1 kali, 2 kali, tetapi terus ya Pak ya, walaupun kadang-kadang tidak semua advokasi yang dilakukan itu berhasil, tetapi tidak menyurutkan semangat, ya. Dan tentu saja advokasi yang didapat itu tidak hanya masalah dana, tetapi bisa berupa narasumber dan dukungan-dukungan lainnya. Kemudian tadi juga di tempat Ibu Dia, tadi kita sudah dengarkan bahwa Perpustakaan Ibu Dia yang baru saja berdiri, tetapi sampai saat ini terus berkomitmen dan langsung bergerak ya, tentu saja di bidang kesehatan. Karena di tempat Ibu Dia sendiri, setelah diidentifikasi masalah yang timbul, masalah bidang sosial dan kesehatan. Keren Ibu Dia. Kemudian Pak Haris yang sangat menyentuh sekali dengan kondisi dan situasi yang jauh dari perkotaan, bisa dibilang terpencil, terus terkadang ada jadwal mati lampu ya Pak, tapi tentu saja tidak hanya di tempat Bapak, di tempat saya juga kadang-kadang seperti itu Pak. Tapi tidak menyulutkan semangat kita Bapak Ibu untuk melakukan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat ya. Keren nih Pak Haris, Bu Dia, dan Pak Alfa Edison. Baik Bapak Ibu semua, setelah mendengarkan cerita-cerita yang menginspirasi dan memotivasi kita dari ketiga panelis terpilih ini di kelas berbagi dengan topik peran perpustakaan bidang pendidikan kesehatan. Mungkin di sini saya bisa ya meminta atau silakan Bapak Ibu yang mau 1 orang dulu, karena mengingat waktu kita yang sudah mepet sekali pukul 10, 1 orang yang mau bercerita, mungkin ada permasalahan yang sama di bidang kesehatan, terus seperti apa cara mengatasinya. Di sini yang coba, mungkin bisa dikasih reaction juga atau langsung open mic, silahkan Bapak Ibu.
salah satu mungkin bisa mewakili seluruh peserta yang hadir di sini. Adakah atau sama tidak permasalahan kesehatan yang muncul atau yang timbul di tempat Bapak dan seperti apa cara mengatasinya? Ya, tentu saja mendapatkan dukungan dari pihak lain juga. Mungkin silakan Bapak Ibu langsung open mic boleh. Di sini Ibu Rizky Dayung Melinda yang memberikan reaction. Raise hand mau berkomentar atau memberikan pendapatnya atau berbagi pengalaman kepada kita semua. Sebelum nanti, ya Ibu Rizky? Belum. Oh belum, tidak apa-apa. Yang lain mungkin silakan Bapak Ibu. Adakah permasalahan yang sama atau bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam bidang pendidikan kesehatan atau sudah atau belum melakukan kegiatan pelibatan masyarakat bidang kesehatan? Ya silakan. Kita sih. Yang dari Bangka Barat? Ada piti makan minum Sapo. Iya Bapak Ibu, satu orang saja mungkin bisa mewakili seluruh peserta yang sudah melakukan kegiatan yang sama. Ini ada Pak Jerry, waduh luar biasa kita. Pak Jerry, Bapak Kepala Desa yang terkenal nih. Kita ketemu lagi Pak, tapi kali ini secara virtual ya Pak Jerry. Karena waktu itu di 2019 sama, saya moderatornya, Pak Jerry panelisnya waktu itu ya Pak. Halo Pak Jerry. Iya, Pak Jerry Alako yang beliau ini kepala desa. Waduh, Pak Jerry, mungkin karena tidak ada yang mau inisiatif untuk mendapatkan atau menceritakan pengalamannya, mungkin Pak Jerry mewakili pengelola perpustakaan. Apakah di tempat Bapak juga ada permasalahan yang sama di bidang kesehatan dan seperti apa permasalahan yang muncul? Kemudian bagaimana peran perpustakaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Silakan Pak Jerry bercerita singkat saja pada kita semua. Ya baik. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya Pak Jerry. Yang pertama, semangat literasi ini sungguh sangat luar biasa. Saya mungkin mau bertanya, hanya artinya memberikan support buat teman-teman pengelola perpustakaan desa. Secara khusus memang kemarin dari 2019 kita menerima program transformasi. Kebetulan juga Ibu ini selaku moderatornya dan sampai hari ini semangat literasi itu luar biasa, ya luar biasa. Dan saya juga terima kasih juga buat teman-teman tiga panelis ini sudah memberikan artinya informasi. Berbicara permasalahan kesehatan, ya barangkali ini adalah isu dunia ya, isu dunia, isu global. Sehingga berbicara kesehatan ini memang sangat penting. Saya sangat sepakat teman-teman beberapa perpustakaan ini yang cukup energik dalam istilahnya menggali potensi masalah kesehatan. Sehingga kalau masyarakatnya sehat kan pasti cerdas. Kalau sakit-sakit agak susah. Ya sehingga advokasi ke pemerintah desa karena tentunya juga kemarin kita selesai PLM di talk show interaktif. Jadi saya hanya menyarankan ke pengelola perpustakaan desa, rajin-rajinlah berkomunikasi dengan Pak Kades ya. Karena kebetulan saya Pak Kades. Iya Pak. Karena di desa itu, di dana desa itu banyak sekali uangnya. Hanya saja kan kadang-kadang Pak Kades mungkin kurang tersentuh atau kurang peka dengan perpustakaan. Saya hanya bercerita sedikit saja, dana desa kita itu luar biasa. Kemarin 2019, 56% kita kasih untuk perpustakaan. Wow, keren. Dari dana desa kita kasih untuk perpustakaan. Dan tahun ini juga perpustakaan itu dapat. Pengelolanya kita kasih insentif. Yang tahun ini kita pejuang literasi, mereka adalah pejuang perubahan, sehingga Pak Kades itu harus pikirkan. Nah, yang dipikirkan oleh perpustakaan desa kan adalah desanya. Sehingga Pak Kades itu wajib hukumnya bantu pengelola perpustakaan desa. Saya menyarankan teman-teman pengelola perpustakaan desa buatlah semacam proposal pengaruhi Pak Kades, yakinkan Pak Kades perpustakaan desa untuk kemajuan desa. Itu barangkali dari saya. Salam literasi. Waduh, keren. Aplaus buat Pak Jerry. Terima kasih Pak Jerry. Saya senang sekali kedatangan atau Pak Jerry bisa bergabung di kelas saya di sini di kelas berbagi. Terima kasih. Ini tadi mewakili dari Pak Kadesnya. Kalau pengelola perpustakaannya, apakah ada yang mau berbagi pengalaman, Bapak Ibu?
tadi betul sekali apa yang Pak Jari sampaikan. Berarti harus ada peran aktif dari pengelola perpustakaannya untuk mendekati. Nah, Pak Kadesnya dalam hal ini ya, karena di lingkungan desa, jadi Pak Kadesnya, karena dana desa itu ada untuk perpustakaan. Keren, yang muda, yang menginspirasi Pak Jari. Terima kasih ya Pak Jari. Iya, teman-teman yang lain. Bu Runi, ya, ada ya, dari Bu Anita dari ini ya, siap ya? Bu Anita, siap Bu. Coba saya belum lihat soalnya. Iya, Bu Anita. Silakan Ibu kalau mau berbagi pengalaman kepada kita semua, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di tempat Ibu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Runi. Iya. Wah, ramai sekali ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih, sudah diizinkan sebagai perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak. Saya sebagai PSI juga Bu Runi untuk program ini dari Kabupaten Siak. Pada hari ini kami nonton bareng, alhamdulillah. Jadi mungkin ini sharing saja ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan untuk Bapak Ibu narasumber, terima kasih sudah hadir juga Bapak Ibu. Tentang pelibatan masyarakat yang kami lakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak itu memang sudah lumayan beragam, termasuk dalam bidang kesehatan begitu Bu Runi ya. Cuman mungkin tidak begitu banyak. Ada beberapa kegiatan pelibatan masyarakat yang sudah kami lakukan. Salah satunya adalah senam aerobik bersama untuk kesehatan masyarakat. Alhamdulillah setiap Kamis kami lakukan dan kami sudah bekerja sama dengan Sanggar Senam Waterpark dengan instruktur yang memang sudah ada sertifikatnya begitu Bu Runi. Kemudian dalam mendatangkan narasumber-narasumber dalam bidang kesehatan kami lebih banyak bergerak online begitu. Jadi ada live streamingnya atau melalui Zoom atau kami undang recording nanti ditayangin ulang melalui YouTube. Itu tentang topik-topik kesehatan yang memang sedang hits di Kabupaten Siak. Salah satunya minggu depan itu akan ada seperti kayak menghadirkan tamu tentang masalah stunting. Jadi sekarang Ibu Bupati dan Dinas Kesehatan sedang gencar-gencarnya sosialisasi untuk masalah stunting. Dan lumayan tinggi juga angkanya di Kabupaten Siak. Bagaimana sih supaya ke depannya problem stunting ini tidak ada lagi nihil gitu. Minggu depan itu hari Selasa mudah-mudahan dengan tim kami dari Diskusi Siak, TPK Siak akan mendatangkan pakar dari Dinas Kesehatan untuk berbagi ilmu dan informasi kepada masyarakat tentang stunting ini. Begitu. Ibu Runi dan Ibu narasumber, Bapak narasumber yang kami hormati. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Anita ya, betul ya, dari Perpustakaan Kabupaten Siak. Ibu keren perpustakaannya Ibu, baru ya. Gedungnya luar biasa, fasilitasnya. Dan tentu saja tadi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di bidang kesehatan, sangat menginspirasi. Dan salah satunya sama juga Bu, di Perpustakaan Kabupaten di tempat kami, di Bangka Belitung, juga melakukan kegiatan senam ya Bu ya, senam aerobik bersama ya, itu untuk kesehatan. Terima kasih ya. Ibu ini paling senang senam nih, semangat senam ini. Ya, semangat Ibu. Semuanya yuk, salam literasi, ayo semuanya. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Oke, terima kasih Bu Anita dan teman-teman di sana. Sukses selalu. Jangan lupa terus berkegiatan. Karena ini untuk kepentingan kita semua, ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, bidang kesehatan sangatlah penting, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada teman-teman kita berbagi pengalaman. Tadi ada Pak Kades, Pak Jerry, kemudian Bu Anita dari Pusat Kabupaten Siak. Mungkin dari Bapak Ibu semua silakan open mic yang mau bertanya. Satu pertanyaan boleh, dua pertanyaan boleh, cuma satu-satu dulu ya Ibu. Atau kalaupun tidak open mic, boleh tadi seperti yang diinfokan di chat, silakan tuliskan nama lengkap, asal dan pertanyaannya ditujukan kepada panelis siapa. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung open mic saja. Ada? Belum? Nih. Sudah Bapak Ibu adakah yang mau bertanya? Kalau memang belum ada?
Di sini di chat, coba saya lihat dulu. Belum ada juga pertanyaannya. Baik, kalau begitu, kalau memang belum ada pertanyaan, kita... Ada yang angkat tangan sebentar. Oh, ini ada ya? Rizky Ada. Dayu Melinda. Dari tadi tanya, ini Pak, angkat terus. Oh, angkat tangan terus. Oh, ngomong dia hadir. Oke. Iya, baik. Belum ya? Belum ada ya Bapak Ibu? Baik, kalau memang belum ada, kita beralih dulu, mungkin Pak Herman dan yang lainnya, kita hadirkan impact atau testimoni impact. Di sini kami hadirkan, kami panggilnya Mas Baihaqi karena beliau ini masih muda sekali, statusnya masih mahasiswa, tapi seperti yang saya sampaikan, yang muda yang menginspirasi Bapak Ibu. Jadi tidak harus menunggu tua baru menginspirasi. Tapi saat ini kaum muda, kaum milenial, sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Dalam hal ini di Rumah Inspirasi kami hadirkan Mas Baihaqi ini salah satu impact yang ada di perpustakaan Ibu Diah tadi, panelis kita, Rumah Inspirasi. Mas Baihaqi, apa kabar Mas Baihaqi? Sehat? Waduh, alhamdulillah ganteng sekali Mas Baihaqi panggilannya ya di sini. Mas Baihaqi, seperti yang informasi saya dapatkan, Mas Baihaqi ini awalnya adalah pemustaka, kemudian saat ini menjadi kader, salah satu kader kesehatan di Perpustakaan Rumah Inspirasi. Mungkin Mas Baihaqi sendiri bisa bercerita kepada kita semua awal mulanya seperti apa sehingga saat ini menjadi kader, salah satu kader ya di bidang kesehatan di Perpustakaan Rumah Inspirasi. Namun sebelumnya silakan boleh memperkenalkan diri kepada kita semua. Silakan Mas Baihaqi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ahmad Baihaqi. Saya adalah terus cerita ya Bu Runi. Iya. Pada saat pandemi, pembelajaran perkuliahan digelar secara dalam jaringan untuk memanfaatkan fasilitas yang di sini, terutama adalah fasilitas literasi. Saya sering mengerjakan tugas dan membawa inspirasi berkunjung ke rumah inspirasi untuk mendatangi acara kegiatan, mendatangi organisasi yang ada di desa. Ini fasilitasi kegiatan organisasi yang ada di desa, khususnya dalam lingkup keremajaan seperti KD, WPA, dan juga KPM RDS. Nah, organisasi tersebut sering melakukan sosialisasi mengenai keremajaan, khususnya dalam pencegahan narkoba, terus HIV, dan juga memberikan pengetahuan tentang kesehatan produksi bagi remaja. Nah, berkunjung ke Rumah Inspirasi, saya ditawari untuk mengikuti ajang lomba Duta Genre Kudus Bu Runi. Pegiat literasi yang merupakan kader kesehatan yang ada di desa. Dengan support itulah saya bisa memenangkan ajang Duta Genre tersebut. Dan difasilitasi literasi yang ada di Rumah Inspirasi dan juga fasilitas WiFi untuk saya mencari informasi dan pengetahuan lebih lanjut tentang materi kegenrean. Nah, apabila berkat Rumah Inspirasi dan dukungan dari kader dan juga pegiat literasi yang ada di perpustakaan desa, saya bisa merebut gelar juara favorit di ajang tersebut. Nah, setelah saya mengikuti ajang tersebut, saya mendapatkan bimbingan dan juga pelatihan seperti training of trainer, dan saya diberikan bekal dari kegiatan tersebut, dan impact-nya saya bisa memberikan sosialisasi di sekitar desa Tumpang Rasa ini, khususnya Bu Runi. Jadi Rumah Inspirasi memberikan manfaat kepada saya, dan alhamdulillah juga saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain di sekitar Inspirasi untuk mengisi sosialisasi tentang keremajaan, begitu Bu Runi. Oke,
Baik, dari ceritanya ini saling membantu ya, saling mendukung ya. Ya Mas Bayhaki ya, yang awalnya hanya pengunjung pemustaka, kemudian disarankan untuk ikut lomba genre ya, duta genre, dapat juara favorit, dan Mas Bayhaki sendiri bisa meningkatkan kemampuan public speaking dengan ikut training of trainer ya, betul keren sekali. Dan kemampuan tersebut tentu saja mendukung kegiatan yang ada di perpustakaan Rumah Inspirasi ya. Sampai saat ini terus ya Mas Bayhaki ya kegiatan-kegiatannya yang dilakukan. Setelah acara itu saya ditarik oleh ketua perpustakaan untuk menjadi pengurus literasi di perpustakaan ini, Bu Roni. Aduh, keren. Mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini, Mas Bayhaki, teruslah membantu atau mendukung semua kegiatan-kegiatan khususnya di bidang kesehatan di perpustakaan Rumah Inspirasi ya, dan mudah-mudahan Mas Bayhaki ini bisa memotivasi kita semua, dan siapa tahu nanti muncul juga duta-duta genre atau duta-duta kesehatan di perpustakaan-perpustakaan yang lain di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Terima kasih ya Mas Bayhaki sudah berbagi kepada kita semua apa saja yang sudah dilakukan selama ini, dan tentu saja kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan Rumah Inspirasi sangat terbantu dengan adanya Mas Bayhaki sebagai duta genre, kemudian salah satu narasumber juga ya Mas Bayhaki ya di bidang kesehatan ya, untuk kegiatan Posyandu remaja, betul ya? Remaja ya, benar. Ya, terima kasih Mas Bayhaki. Semua, ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, karena tadi kita sudah mendengarkan testimoni impact, yaitu Mas Bayhaki panggilannya. Ini Mas Bayhaki ini dari Perpustakaan Rumah Inspirasi ya, tempatnya Ibu Diah panelis kita. Di sini kalau memang belum ada yang open mic, di sini ada pertanyaan ya dari peserta kita, sudah ada di chatnya. Kita ke sesi tanya jawab Bapak Ibu semua. Nah ini pertanyaannya Pak Alfa, siap Pak Alfa? Ya, Pak Alfa Edison sudah siap? Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Rudi Irawan. Beliau ini adalah pengelola perpustakaan Desa Simpang Mesuji, Provinsi Lampung. Ini ditujukan kepada Bapak Alfa Edison. Pertanyaannya Pak, bagaimana strategi atau langkah-langkah perpustakaan desa di bidang kesehatan untuk remaja? Nah, untuk lebih memahami pentingnya kesehatan reproduksi. Nah, mungkin Pak Alfa Edison bisa menjawab pertanyaannya, Pak. Saya ulangi ya, Pak ya. Ya, saya ulangi, Pak. Bagaimana strategi atau langkah-langkah perpustakaan desa di bidang kesehatan untuk remaja agar lebih memahami pentingnya kesehatan reproduksi? Silakan Pak Alfa Edison untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rudi Irawan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rudi Irawan atas pertanyaannya. Strategi yang kami lakukan tentang remaja ini, kita juga melakukan kemitraan dengan organisasi-organisasi remaja, Bu. Contohnya kita di sini punya organisasi Gentales namanya. Itu organisasi para remaja. Jadi dengan terus adanya tempat kita ini adalah akan dijadikan negari ramah anak, itu juga ada organisasi anaknya. Nah, yang anggotanya itu lebih banyak kepada remaja. Terus kita lakukan advokasi ke Puskesmas Gunung Medan juga, Bu. Di Puskesmas Gunung Medan menjadi narasumber remaja-remaja kita hadirkan di tempat kita. Jadi pendidikan tentang reproduksi dan konsul remaja, konsul sebaya namanya di bidang remaja itu kita laksanakan, ada perpaduannya. Terus di bidang remaja itu tidak hanya mengenai kesehatan kita laksanakan. Terus penampilan bakat remaja itu di posyandu remaja itu juga kita fasilitasi. Kita juga punya alat-alat tentang kesenian. Contohnya kita punya beberapa alat untuk akustik. Nah, jadi akustik tersebut, jadi remaja itu selain dari kesehatan, mereka juga bisa memanfaatkan alat akustik yang ada di tempat kita. Jadi mereka untuk meningkatkan minat mereka datang ke perpustakaan, yaitu kita fasilitasi juga dengan kegiatan lainnya, misalnya akustik
Dan akustik yang hasil latihan mereka itu juga sudah kita tampilkan di tempat-tempat kita ini bagi masyarakat kita yang mungkin dianggap kurang mampu, istilahnya mereka tampil di sana tanpa dibayar. Nah, jadi hasil latihan mereka di tempat kita bisa dimanfaatkan masyarakat juga. Nah, seperti itu strategi kita untuk melakukan kegiatan kesehatan di bidang remaja di tempat kita. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfa Edison. Semoga jawaban dari Pak Alfa bisa atau cukup diterima. Iya, Bapak? Izin, Bu. Iya, Pak. Boleh, saya mungkin bisa berbagi sedikit begitu, Bu? Oke, baik. Ini mau mengajukan pertanyaan ya, Pak? Kepada kita Bukan. semua. Oh, kan? Untuk untuk sharing, untuk berbagi pengalaman gitu. Ya, baik. Boleh. Silakan, Pak. Cuman waktunya, Pak, ya, mungkin bisa dipersingkat, Pak, ya, karena ini sudah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, Bapak. Mungkin sebutkan nama, asalnya dari mana. Silakan, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya, salam perkenalan. Saya dari Polres Seram bagian timur, Kabupaten Seram bagian timur, daerah Maluku. Saya anggota polisinya bertugas di Satuan Satbimas. Yaitu saya bergeraknya itu di bidang pendidikan dengan kesehatan. Kebetulan saya ini juga di awal 2015, saya itu salah satu pendiri PAUD. Dan alhamdulillah PAUD yang saya dirikan itu sekarang sudah dibawa Dinas Pendidikan dan sudah mendapatkan biaya operasional dari Dinas Pendidikan. Dan di awal 2019 di masa pandemi COVID-19 kemarin, saya lihat bahwa sekolah-sekolahnya itu lagi diliburkan untuk dirumahkan untuk belajar langsung dari rumah. Gitu. Maka saya punya inisiatif lagi, saya berinovasi kembali, saya dirikan lagi yang namanya klinik mobile 24 sehat dan cerdas. Di mana saya berpendapatnya bahwa ketika kita mau mencerdaskan generasi-generasi kita, ya perlunya kita harus siapkan dulu kesehatan mereka. Nah, untuk itu saya jadikan mobil pribadi saya jadikan sebagai klinik mobile 24 sehat dan cerdas. Di dalam mobil itu saya sediakan alat-alat kesehatan sama buku. Jadi di mana daerah yang saya telusuri dan saya sistemnya mobile, saya dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Nah, ketika ada yang bisa membaca buku, saya ajak anak-anak, bisa kami sama-sama belajar untuk membaca buku. Terus di mana desa yang mungkin saya lihat kehidupan merekanya mungkin jauh lebih dari kehidupan hidup sehat, saya bersama tim relawan saya itu kami mengedukasi mereka untuk bagaimana berperilaku hidup sehat dan bersih itu gimana. Nah, di dalam itu juga dalam klinik mobile kami memberikan pengobatan. Terus kami melaksanakan kegiatan seperti sunatan. Terus ada lagi, kami melaksanakannya juga siaga ibu hamil. Ketika ibu hamil yang mau melahirkan, kami tetap standby. Yang mana ibu-ibunya tadi melahirkan hanya mengandalkan biang-biang kampung atau dukun kampung, kami mengajak bahwa harus melahirkannya harus ke Vaskes. Sehingga kami mengantar menggunakan mobil datang ke Vaskes untuk ibu-ibu. Ini tujuannya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, khususnya di Kabupaten Seram bagian timur. Nah, untuk itu di sini saya bisa berbagi. Alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung bersama teman-teman se-Indonesia untuk saya berbagi dengan mereka. Dan saya ikuti dari kemarin pengalaman atau yang saya dapat, insya Allah mungkin ke depannya saya bisa klinik yang saya dirikan ini mungkin bisa berkembang lagi gitu. Iya. Terima kasih. Salam kenalan, nama saya Bribka Muhammad Ali Kelian. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ali, sangat menginspirasi sekali. Saya sangat terharu Pak melihat segala kegiatan yang sudah dilakukan Bapak. Tentu saja jangan lupa ya Pak ya, terus bekerja sama dengan perpustakaan di sana. Ada Pak Haris Pak. Siap. Iya, terima kasih saya Pak. bergabung di sini karena adanya Pak Haris. Pak Haris ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ali dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, terus tentu saja bekerja sama dengan perpustakaannya Pak Haris tadi ya, kita sudah dengarkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang dilakukan bisa membantu masyarakat kita mengatasi berbagai masalah kesehatan dan permasalahan yang lainnya dengan kehadiran rumah baca mungkin ya, tadi rumah inspirasi, kemudian perpustakaannya. Baik, terima kasih Pak Ali. Baik, ya Bapak Ibu semua,
masih adakah yang mau bertanya? Mungkin saya buka satu pertanyaan saja, singkat saja. Silakan boleh open mic kepada salah satu panelis kita. Tadi mungkin Pak Alfa Edison sudah, mungkin bisa ke Pak Haris atau ke Budia. Bapak Ibu semua, ada yang mau bertanya langsung ke panelis kita? Silakan open mic untuk satu pertanyaan saja, disingkat saja. Ada Bapak Ibu semua? Belum open mic? Tidak ada, karena di sini saya lihat ya, saya baca di chat, ada Ibu Fitri dari Perpustakaan Bangka. Kalau memang tidak ada yang open mic, di sini pertanyaan untuk siapa ya Bu Fitri ya? Jadi saya bacakan dulu. Bagaimana cara mengidentifikasi impact untuk bidang kesehatan di perpustakaan sehingga mencapai kesejahteraan? Tuh, mungkin kalau di sini tidak Ibu Fitri sampaikan ditujukan kepada siapa, tapi mungkin karena di sini ada Budia, ada Budia dan Pak Haris, mungkin ke Budia aja dulu. Silakan Budia, mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri Perpustakaan Bangka. Budia, hadir Budia? Ya, untuk pertanyaannya Bu Fitri ya. Iya betul. Bagaimana cara mengidentifikasi impact untuk bidang kesehatan, karena tadi impact-nya Mas Baihaqi ya dari perpustakaannya Ibu Dia. Silakan Ibu Dia. Setelah dari alasan tadi kenapa kita bergerak ke kesehatan, kita tahu kalau remaja kita tadi kan ada masalah. Pas kita giat-giatnya menghambat COVID, ternyata ada masalah anak remaja itu. Maka kita berusaha gimana enaknya anak remaja itu kita bawa. Maka kita harus tahu masalahnya, terus apa yang dibutuhkan untuk itu, terus kita menghubungi siapa yang mau kita rangkul. Kita bisa pas saat remaja tadi, kegiatan kenakalan remaja itu kita langsung advokasi dengan puskesmas dan desanya, karena mereka yang tahu wilayah kita. Setelah itu kita bukan hanya kesehatan saja, kita juga tahu penyebabnya apa. Saat itu juga mungkin ekonomi, keluarga, banyak toh. Nah, maka kita juga merangkul PKK. Jadi tidak hanya satu lembaga aja, tapi kita juga harus tahu sebab dan nanti akibatnya gimana, selanjutnya gimana. Nah, kita harus menghubungi siapa, dan kita harus menyiapkan itu, terus baru kita mengadakan kegiatan. Begitu. Ya, Bu Dia, tadi seperti pertanyaan Bu Fitri, mungkin bagaimana Bu Dia bisa mengidentifikasi impact-nya dalam hal ini Mas Baihaqi, sehingga itu dijadikan impact di perpustakaannya Ibu Dia. Gimana Ibu? Iya, karena saya tahu Mas Baihaqi asalnya juga tidak mau, tapi saya tahu kemampuan dia. Dia tahu kemampuannya, cuman dia tidak percaya diri, maka kita juga nge-push percaya dirinya dulu. Setelah itu kita memberi support supaya jangan takut, kita di belakang, kita siap mendukung apapun, baik material semuanya gitu. Jadi ada rasa berani muncul. Setelah itu baru kita cari dukungan dari ibu-ibu PKK dan sebagainya, akhirnya mereka juga mendukung. Dari desa mendukung, dia terus siap, dia belajar, dan dari kader yang kesehatan memberi masukan-masukan. Terus kita juga tanya dengan puskesmas juga kira-kira apa nanti yang akan dihadapi Mas Baihaqi. Karena itu urusan remaja, gitu. Masa depan remaja juga. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Dia. Tadi ternyata memang dari awal Bu Dia dan teman-teman di sana sudah mengetahui kemampuannya Mas Baihaqi, kemudian sehingga saat ini bisa membantu menjadi narasumber ya, salah satu narasumber di bidang kesehatan. Karena dari awal Mas Baihaqi ini sudah menjadi pemustaka atau pengunjung perpustakaan Ibu dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga sekarang ini menjadi salah satu duta genre dan menjadi narasumber di kegiatan di bidang kesehatan, khususnya di Posyandu Remaja ya, Bu Dia. Terima kasih Bu Dia tadi atas jawabannya, dan mudah-mudahan Bu Fitri dan teman-teman sebagai peserta di kelas berbagi ini bisa mendapatkan banyak informasi, kemudian memotivasi dan inspirasi dari apa yang sudah disampaikan ketiga panelis kita. Baik Bapak Ibu, setelah ini mungkin saya akan meminta Pak Herman atau Bu
Bu Karolin untuk memutarkan video. Cuman saya informasikan dulu ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Oke, baik kalau begitu silakan Pak Herman untuk memutarkan videonya. Desa Air Nanang terletak di ujung timur Kecamatan Siritaun, Wida Timur, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Untuk bisa sampai di Desa Air Nanang dari kota Ambon, membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 24 jam dengan kapal laut. Akses dari Bula, ibu kota Kabupaten Seram bagian timur, ke Desa Air Nanang membutuhkan waktu tempuh 4-5 jam menggunakan mobil. Yang juga terkendala jembatan putus ketika musim hujan tiba, karena sebagian jembatannya belum direnovasi dengan baik. Listrik di Desa Air Nanang menyala hanya pada malam hari. Beberapa kali terjadi cuaca kurang bersahabat, sehingga listrik padam selama 4 hari bahkan sampai seminggu. Dari latar belakang kondisi di atas, seringkali terjadi masalah ekonomi, sosial, maupun kesehatan pada masyarakat Desa Air Nanang. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Perpustakaan desa bekerja sama dengan pemerintah desa mengambil peran untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan sosialisasi kesehatan ibu dan anak. Bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian timur. Hadir juga dalam sosialisasi ini Ibu Kamalia Ena, yang mengetahui dari pemberitahuan pengelola perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ibu Kamalia Ena tergerak hadir untuk mendapatkan informasi kesehatan anak. Terlebih karena menurut data Puskesmas, anak dari Ibu Kamalia Ena menderita gizi buruk disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan gizi untuk pertumbuhannya. Berat badan untuk anak usia 4 tahun 11 bulan hanya 8,9 kg. Sedangkan berat badan ideal untuk anak usianya 14,1 sampai 24,2 kg. Beta kasih makan beta pu anak penting kenyang. Kurang gizi beta sentau, beta ikut kegiatan di perpustakaan baru beta tahu beta pu anak kurang gizi. Saat ini, Ibu Kamalia Ena harus bekerja mencari nafkah untuk suami dan anak-anaknya. Suaminya saat ini sedang sakit, hingga tidak dapat bekerja mengolah sagu seperti biasanya. Ibu Kamalia Ena bekerja sebagai pencari pinang di hutan. Pinang yang didapat kemudian dijualnya. Terkadang terjual banyak, tetapi terkadang pula sedikit. Kondisi ini juga sudah diketahui tetangga dan kerabatnya. Sehingga untuk makanan sehari-hari pun, Ibu Kamalia Ena biasa mendapat pemberian dari tetangga atau kerabat. Sudah nak, semasa nanti mama ambillah makan. Maafin mama ya nak, mama belum bisa kasih kamu makanan malam ini. Cuma batu yang mama masak, cuma bohong kamu supaya kamu tidur ya nak. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan di Perpustakaan Desa Air Nanang, Ibu Kamalia jadi mengerti tentang pola asuh yang baik bagi tumbuh kembang anaknya. Perpustakaan Desa Air Nanang juga menyelenggarakan kegiatan pelibatan masyarakat, seperti pelatihan budidaya sayur secara organik, pelatihan komputer bagi siswa-siswi SD dan SMP, dan pelatihan baca tulis Al-Quran dengan baik dan benar. Kedepannya, Perpustakaan Desa Air Nanang akan berusaha bagaimana memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan di desa, khususnya permasalahan ekonomi, sosial, dan permasalahan yang lainnya. Saya sebagai pemerintah Desa Air Nanang mengucapkan terima kasih dengan adanya program itu bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa kami. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Dengan melihat letak geografis yang sangat sulit, maka sebagian masyarakat tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
Kita berharap mudah-mudahan dengan program ini masyarakat dapat memanfaatkannya di bidang sosial, budaya, kesehatan, sehingga kita menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Salam literasi untuk kesejahteraan. Ya, baik Bapak Ibu semua, tadi kita sudah yang sudah dilakukan atau dilaksanakan di perpustakaannya. Bapak Ibu semua, tadi mungkin ketiga panelis kita sudah banyak memotivasi kita semua dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Baik Ibu Dia, Pak Haris, dan Pak Alfa Edison, masih adakah yang mau disampaikan sebagai kepada kita semua? Kira-kira apa lagi yang bisa memotivasi? Haris, ya, silakan. Halo Bu Runi. Iya. Baik. Ya, silakan Bapak Pak Ibu Alfa, ada sekalian. yang mau disampaikan? Iya. Halo, siapa dulu Bu Runi? Ya, silakan Pak Alfa Edison, silakan Pak. Kami Alfa Edison, Ketua TBM Anugerah Nagari Siguntur, Kabupaten Amasraya, Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi, Bu. Kami di sini tidak akan mengajari, tapi saling berbagi informasi. Mungkin apa yang kami sampaikan ada yang bisa diambil, dan kami juga mengambil apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Dan tujuannya yaitu untuk pengembangan di desa kita masing-masing. Jadi itu mungkin ucapan kami. Terima kasih banyak atas apresiasi yang kami rasa cukup tinggi untuk kami. Namun kami merasa belum seperti itu yang kami inikan, Bu. Kami masih sama-sama belajar dengan rekan-rekan sekalian. Jadi tidak sebagai mengajari tapi berbagi tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bu Dia. Halo Bu Dia, ada lagi yang mau disampaikan Bu sebelum kita menutup acara kita? Terima kasih. Kita tetap harus bergerak Bu ya, karena kita tidak peduli berhasil apa enggak, tapi kita tetap berusaha dan melihat kalau gagal kita harus melihat kegagalan di mana, kita cari cara lain lagi. Tetap semangat teman-teman, kita saling berbagi, kita bisa berhubungan enak seperti ini, bisa ngambil positif, siapa tahu itu bisa untuk kemajuan kita. Gitu Bu Rin. Terima kasih teman-teman semua. Kita sudah saling membagi ilmu. Ya, baik. Terima kasih Bu Dia. Pak Haris masih hadir di sini Pak, masih bergabung sama kita Pak Haris. Masih Bu Runi, masih. Iya, silakan Pak kalau memang masih ada yang mau disampaikan kepada kita semua sebelum menutup sesi kelas berbagi ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Runi atas kesempatannya. Salam sehat, salam semangat untuk teman-teman penggiat literasi di mana saja berada. Yang ingin kami sampaikan bahwa tetaplah berbuat kebaikan, tetaplah mengupayakan segala potensi yang kita miliki untuk kebaikan orang banyak. Nah, karena segala keterbatasan itu bukan hanya milik orang-orang yang sukses saja, tapi keterbatasan milik orang-orang yang memang berusaha untuk bangkit bersama seperti itu. Nah, olehnya itu teman-teman sekalian tetap semangat, tetap optimis, lakukan yang terbaik. Insya Allah apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan
dampak positifnya dirasakan oleh semua masyarakat. Terima kasih Bu Rumi. Ya. Baik, terima kasih Pak Haris dan Ibu Dia dan Pak Alfa Edison yang sudah banyak berbagi kepada kita semua, sangat memotivasi dan menginspirasi dengan apa yang sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di tempat Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, tadi dari hasil diskusi kita, mungkin sebelum saya tutup poin-poin pentingnya bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tersebut sangatlah memberikan manfaat untuk kita semua, Bapak Ibu, dan jangan lupa teruslah bergerak dan meminta dukungan atau mitra dari berbagai pihak, karena kita tidak bisa bergerak sendiri, Bapak Ibu, kita perlu dukungan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, tentu saja dari apa yang kita diskusi yang kita lakukan pada hari ini sangat mungkin mudah-mudahan ke depan bisa memotivasi kita semua. Dan di sini mungkin sebelum saya tutup mungkin seperti yang saya janjikan di awal bahwa kita akan mengumumkan 5 orang pemenang voucher ya Bapak Ibu. Nah, ini 5 orang pemenang yang sudah dipilih. Jadi ada Ibu Fitri dari Perpustakaan Bangka, Bapak Ali Kelian, ya Pak Polisi tadi ya, ini ya berarti dari Saram, Pak Rudi Irawan dari Mesuji Lampung, kemudian Ibu Anita Ayana dari Siak, selamat Ibu, terus kemudian Pak Jerry Alamoyang, selamat ya Bapak Ibu semua yang sudah terpilih mendapatkan door prize pulsa. Terima kasih. Iya. Baik Bapak Ibu semua. Hadiahnya. Ya. Terima kasih. Bukan sama saya, Ibu, sama panitia. Terima kasih ya Ibu dan seluruh peserta yang hadir di kelas berbagi ini. Sesuai dengan tema kita, peran perpustakaan dalam pendidikan kesehatan. Jadi, ya, perpustakaan, mohon maaf ditutup dulu, bisa di-mute dulu Ibu, Bapak, sebelum kita tutup di kelas berbagi ini. Oke, baik. Tadi sudah kita lihat siapa saja 5 orang yang mendapatkan voucher 100.000 ya, yang karena sudah berperan aktif di kelas berbagi dengan topik peran perpustakaan dalam pendidikan kesehatan. Jadi peran perpustakaan tidak hanya melulu di bidang literasi, tetapi bisa memfasilitasi atau membantu kegiatan di bidang pendidikan kesehatan, Bapak Ibu. Dan saya informasikan juga, jangan lupa untuk mengisi link absennya. Dia yang belum mungkin silakan, sudah terima kasih Bapak Ibu, dan setelah ini mungkin kita akan kembali ke kelas besar untuk sesi apresiasi Bapak Ibu ya. Mungkin nanti dibantu Pak Herman atau Ibu Caroline untuk memberikan atau di room chat mungkin bisa menuliskan kembali link ke kelas besarnya ya sudah Bapak Ibu semua. Sudah dikirim tadi, sudah. Oh, sudah. Oke, silakan. Iya, Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman di sini setelah kelas berbagi langsung saja beralih ke kelas besar untuk sesi apresiasi atau penghargaan kepada kepada pengelola perpustakaan yang terbaik ya untuk tahun ini Bapak Ibu. Teruslah menginspirasi, teruslah memotivasi kita semua karena perpustakaan hadir untuk masyarakat. Dari Kabupaten Siak sudah siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Saya tadi ada pantun pembuka. Ini ada pantun penutup. Oke, Bangka Belitung negeri yang rupawan, masyarakat ramah dan bersahabat. Mari giatkan program transformasi perpustakaan. Tentunya ilmunya makin bertambah dan bermanfaat. Terima kasih untuk hadir di kelas berbagi. Saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Salam terima kasih Ibu semua. Oke. Foto bersamanya udah ya dari tadi ya. Oh ya, foto bersama Pak. Sudah ya. Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersedia bergabung di kelas topik 4. Jangan lupa kita akan kembali bergabung ke kelas besar untuk bersama-sama mengikuti acara pemberian apresiasi untuk seluruh penggiat literasi di seluruh Indonesia. Nanti kita akan mulai sebentar lagi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kelas besar. Ini saya N ya.